Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial aplikasi kurikulum OBE Universitas Semarang. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk belajar mengenai fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi OBE Universitas Semarang. Pertama-tama untuk mengakses aplikasi OBE, silakan Bapak Ibu dapat mengakses portal Universitas Semarang. Kemudian akan tampil halaman seperti yang muncul pada layar berikut. Kemudian Bapak Ibu dapat mencari aplikasi kurikulum OBE, biasanya akan tampil di paling bawah. Kemudian Bapak Ibu dapat klik. Berikut adalah tampilan dasar dari aplikasi kurikulum OBE Universitas Semarang. Untuk tahap pertama yang perlu Bapak Ibu pahami berkenaan dengan aplikasi kurikulum OBE ini adalah pada bagian pojok kiri atas, yaitu Select Rule. Nah, aplikasi ini adalah aplikasi yang isinya dapat berubah sesuai dengan rule yang Bapak Ibu pilih. Biasanya pada aplikasi OBE yang nantinya muncul pada laman Bapak Ibu masing-masing, rule-nya akan beda-beda. Kebetulan di saya ini adalah role yang paling komplit ya. Ini contoh saja, ada admin, ada dosen, ada kaprodi, ada koordinator kelompok keahlian, ada pengembang RPS. Masing-masing role ini akan menampilkan halaman yang berbeda-beda. Sebagai contoh, kita mulai dari role yang paling awal, yaitu dosen mungkin ya, yang admin tidak kami jelaskan. Nah, role dosen ini terdapat dua fitur utama sementara ini. Yang pertama adalah RPS. Ya. RPS ini di dalamnya terdapat menu tim teaching, di mana tim teaching ini nantinya akan menampilkan data-data RPS yang Bapak Ibu dijadikan tim teaching oleh pengembang RPS. Ya, jadi kalau halamannya kosong seperti ini, berarti belum ada RPS yang melibatkan Bapak Ibu dalam pengembangannya. Ya, jadi kalau nanti Bapak Ibu atau dosen lain ada yang mengembangkan RPS, kemudian memasukkan data Bapak Ibu sebagai tim teaching, maka RPS yang dikembangkan oleh dosen tersebut dapat Bapak Ibu lihat pada bagian menu tim teaching. Kemudian menu penilaian. Oke, saya coba cek dulu. Oke, ini terputus. Kita coba mulai lagi, Bapak Ibu. Saya coba ulangi. Masuk ke portal, kemudian kurikulum OBE. Oke, kita lanjutkan lagi dengan role dosen tadi ya. Mohon maaf terputus. Nah, di sini tadi RPS sudah saya jelaskan, kemudian ada nilai. Nah, pada submenu nilai ini akan menampilkan daftar mata kuliah yang Bapak Ibu ampuh, di mana daftar mata kuliah ini atau pada bagian menu ini kita dapat memasukkan nilai sesuai dengan assessment tool yang sudah dibuat oleh dosen pengembang RPS. Ya, nanti kita bisa lihat, nanti akan saya jelaskan menu ini secara terpisah. Kemudian ada pengembang RPS. Nah, menu ini akan menampilkan ya, ada cuma satu menu saja, yaitu pengembang RPS. Di sini ada dashboard, masih kosong. Kemudian pengembang RPS di sini. Bapak Ibu dapat melihat jika pada bagian menu Bapak Ibu terdapat menu pengembangan RPS ini, kemudian Bapak Ibu mengklik menu pengembang RPS, terdaftar daftar mata kuliah, maka di sini Bapak Ibu dapat melihat bahwasanya inilah daftar mata kuliah yang ditugaskan oleh pengembang keilmuan ya untuk Bapak Ibu buat ya. Jadi di sini terdapat hanya satu menu, yaitu pengembang RPS. Nah, di dalamnya
Bapak Ibu bisa melihat ini contoh atas nama saya. Ya, saya mengembangkan RPS Agama Islam, kemudian perancangan web, agama, Kapital Selekta, dan lain sebagainya. Dimana kalau nanti ada status seperti ini sudah dicek oleh Kaprodi, tetapi kalau statusnya masih komplit, ada 3 menu seperti ini, bahwasanya ini masih dapat kita edit. Selanjutnya ada koordinator kelompok keahlian. Pada menu atau role koordinator kelompok keahlian ini hanya terdapat menu kelompok keahlian ya, di mana di sini ada 2 menu utama. Yang pertama adalah koordinator pengembang RPS. Jadi koordinator pengembang RPS ini atau role koordinator pengembang RPS ini hanya dimiliki oleh dosen-dosen khusus yang ditugasi untuk membagi pembuatan RPS. Contoh atau biasanya dikenal juga dengan peer group, kelompok bidang ilmu. Ya. Jadi di role bagian ini Bapak Ibu bisa melihat contoh di bidang ternyata saya ditugasi sebagai koordinator bidang keilmuan ya. Di prodi TI misal di sini. Dan saya diminta untuk mengembangkan beberapa RPS. Ya, termasuk di Ilkom saya juga koordinator misal di sini sebagai sampling saja. Nah, ini saya ditugasi untuk menugaskan dosen untuk membuat RPS. Misal di sini bahasa Indonesia saya menugaskan Bu Hedi Catur untuk membuat RPS. Kemudian untuk yang di Ilkom saya sendiri yang membuat. Kemudian untuk komunikasi misal untuk pendidikan jasmani ini dibuat oleh Pak Andi dan seterusnya ya. Ini beberapa contoh saja. Nah, jadi nanti cara pakainya akan kita coba lihat di kesempatan selanjutnya. Terakhir yang paling komplit yaitu menu Kaprodi ya. Role Kaprodi ini hanya dimiliki oleh Kaprodi atau Sekprodi yang dimana ini berisikan informasi dasar dari kurikulum OBE. Ya, jadi ini menunya paling komplit. Di program studi ada mulai visi misi, profil lulusan, profesi pekerjaan, ambang batas penilaian, kemudian ada setup ya di sini. Kalau kita lihat ini visi misi prodi, ini Kaprodi yang menginputkan, profil lulusan, ini juga nanti Kaprodi. Kemudian ada kurikulum, ya kalau kita klik setup di sini prodi nanti ngeset total lulusnya berapa, SKS wajibnya berapa, pilihannya berapa, termasuk CPL-nya apa saja. Kemudian CPL ini disubkan menjadi berapa, nanti akan saya bahas secara terpisah, termasuk setup untuk kelompok keahlian dan lain sebagainya. Ya. Berikut adalah penjelasan mengenai rule yang terdapat di dalam aplikasi OBE. Akan saya singkat secara pendek gitu ya, bahwasanya rule ini secara umum ada 4 yang dibagi kepada dosen di USM. Yang pertama adalah Kaprodi. Role ini hanya dimiliki oleh ketua program studi atau sekretaris program studi. Kemudian koordinator pengembang keahlian. Role ini hanya dimiliki oleh dosen yang ditunjuk oleh Kaprodi ya. Ini ditunjuk oleh Kaprodi untuk menjadi koordinator kelompok keahlian yang bertugas menugaskan dosen dalam pembuatan RPS sekaligus mengecek kesesuaian RPS sesuai dengan bidang ilmu. Kemudian ada pengembang RPS. Pengembang RPS ini adalah role yang diberikan kepada dosen. Idealnya setiap dosen USM adalah pengembang RPS. Nah, pengembang RPS ini adalah dosen yang ditugasi oleh koordinator kelompok keahlian untuk membuat atau menginput RPS ke dalam sistem OBE. Satu RPS mata kuliah dikembangkan oleh 1 orang dosen. Sedangkan role yang terakhir yaitu dosen adalah role yang dibagikan untuk dosen yang mengampu mata kuliah. Jadi tolong dibedakan. Kalau pengembang RPS itu yang membuat RPS, kalau dosen itu adalah diberikan kepada atau dapat diakses oleh seseorang yang mengampu mata kuliah. Jadi kalau Bapak Ibu klik dosen, maka Bapak Ibu biasanya akan melakukan input nilai. Kalau Bapak Ibu ngeklik pengembang RPS, maka Bapak Ibu akan membuat RPS. Kalau Bapak Ibu adalah koordinator kelompok keahlian, adalah Bapak Ibu menugaskan membuat RPS. Sedangkan Kaprodi melakukan setup dasar,
kurikulum OBE. Saya kira cukup untuk penjelasan dasar aplikasi kurikulum OBE berdasarkan role atau aktor di dalam kurikulum OBE Universitas Semarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.